Masuk ke mobil, pakai kacamatanya, nyalakan mesin. Sabuk pengamannya, cek. Cas ponselnya, jelaslah. Oke, stop dulu. Muatan listrik pada port USB mobil model baru biasanya lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan ponsel zaman now. Maka, dayanya akan lama sekali penuh, atau malah tidak akan terisi, terutama kalau kamu juga membuka aplikasi navigasi. Aplikasi ini serta gadgetmu yang haus energi itu akan menguras baterai jauh lebih cepat daripada waktu pengecasannya. Kalau kamu pakai port bertegangan rendah 12 volt, situasinya tidak akan begini. Adaptor yang mengalami malfungsi tidak bisa mengubah aliran listriknya. Akibatnya, voltase yang terlalu tinggi akan masuk ke ponsel. Tiba-tiba gadgetmu sudah panas. Gawat! Sudah, jujur saja, kebanyakan dari kita pasti menggunakan pengecas murahan saat mengecas di dalam mobil, iya kan? Kalau tidak pakai pengecas ori, risikonya bateraimu akan rusak atau ponselmu overheating. Masih belum percaya? Oke, ponsel yang baterainya sampai benar-benar kosong akan menguras sekitar 2% daya listrik di mobil. Memang jumlah yang sedikit, tapi kalau terus-terusan bertambah? Dan kalau sampai terjadi sesuatu, keselamatanmu akan terancam. Saat kamu menyetir, benda yang tidak menempel kuat di mobilmu atau benda yang kamu pegangi bisa membahayakanmu. Ponsel, tablet, gelas kopi, dan sebagainya. Saat kamu memacu mobilmu, lalu mengerem mendadak, benda itu tetap bergerak cepat. Dan kalau sampai terkena olehnya, tahu rasa kan? Sebaiknya beri pengaman atau taruh saja di bagasi. Jadi jangan mengecas di mobil, apalagi di mobil sewaan. Pokoknya jangan. Port USB-nya dipakai banyak orang. Jaga keamanan informasimu. Lebih amannya, gunakan adaptor sendiri atau tunggu sampai ada colokan yang memang aman. Oke, semisal kamu bepergian dengan alat transportasi lain, jangan mengecas ponselmu di stasiun maupun bandara. Pernah dengar istilah juice jacking? Hah? Bukan kok. Itu bukan orang yang menyeruput jus jerukmu diam-diam saat kamu tidak melihat. Tapi datamu bisa dicuri melalui colokan USB. Baterainya memang akan penuh, tapi ponselmu juga akan penuh dengan malware. Dan data pribadimu akan dicuri. Bahkan, orang yang tidak bertanggung jawab ini juga bisa menyalakan kamera atau mikrofonmu dari jauh. Sama halnya saat di kafe. Tapi, kalau di kafe, kebanyakan akan mengecas laptop. Sama juga sih, seperti mengecas di mobil, gadgetmu akan menguras banyak daya. Kalau sudah begini, ponsel pintarmu akan sengaja mengambil daya lebih sedikit, karena tahu data lain juga menguras daya yang sama. Akibatnya, waktu pengisiannya akan sangat lama. Aku cuma main ke mall untuk belanja kok, katamu. Oke, tapi mall juga bukan tempat yang tepat untuk mengecas ponsel. Banyak sekali penipuan yang beroperasi di mall. Data bankmu bisa disadap, lalu dipakai untuk berbelanja juga. Wah, wah, wah. Colokan listrik di rumahmu memang jadi tempat teraman untuk mengecas ponsel. Tapi sebaiknya jangan mengecas saat terjadi badai petir. Petir yang menyambar di dekat tiang listrik bisa mengirimkan luapan muatan listrik melalui kabel, kemudian menuju colokan di rumahmu. Ponselmu bisa jadi ponsel panggang kan kalau sudah begini? Meski mengecas di rumah tergolong aman, jangan pilih kamar tidur. Lebih tepatnya, jangan mengecas di dekat tempat tidur. Bisa berbahaya. Kalau kabelnya rusak atau bermasalah, bisa memicu kebakaran. Atau mungkin kamu seperti aku, karena takut tidak mendengar bunyi alarm, ponselnya kamu taruh di kasur. Jangan, saat tertempel bantal, ponselnya jadi kepanasan dan bisa terbakar. Dan ponsel, terutama layar birunya, mengganggu tidur. Iya, aku tahu kok. Kamu masih bisa tertidur saat melihat video YouTube. Aku juga sama. Tapi, kalau kamu tidak mau bateraimu habis saat kamu bangun, atur timer multimediamu saja. Cari opsi berhenti memainkan. Akan muncul pilihan durasinya sebelum mati secara otomatis. Oh ya,
Bicara soal kebakaran nih, mitosnya sih ponsel bisa menyebabkan kebakaran di pom bensin. Bensin memang sangat mudah terbakar, tapi untuk menyalakan api kan perlu bunga api. Listrik statis atau korek api bisa memicunya. Ponsel yang bermasalah sekalipun tidak akan bisa. Peringatan dilarang menggunakan ponsel yang dipasang di pom bensin bertujuan untuk mencegah pengemudi asyik dengan ponselnya hingga lupa dengan nozzle bensin yang masih terpasang di tangki, lalu memacu kendaraannya. Mitos umum lainnya yaitu ponsel yang terendam air bisa dikeringkan dengan beras. Sama seperti bulir biji lain, beras memang menyerap air, tapi kalau terkena air secara langsung. Kalau yang basah bagian dalam ponsel, beras tidak akan membantu. Ponselmu justru bisa mengalami korosi kalau tepungnya masuk melalui celah atau lubang colokan. Jadi jangan lakukan. Hair dryer juga sama saja. Lebih baik gunakan gel silika. Jangan percaya dengan ucapan penjual ponsel kalau ponsel bisa merusak kartu kredit. Dia cuma ingin agar wadah kartunya kamu beli, biar dapat komisi dari penjualan aksesoris. Kartu berbahan plastik terbuat dari jutaan partikel magnetik berukuran mikroskopis. Pita magnetiknya sulit rusak karena ukurannya tipis. Ponsel tidak mampu merusaknya. Pengguna ponsel bisa dilacak dengan kartu SIM-nya juga mitos. Pelacakan cuma bisa dilakukan dengan nomor IMEI pada ponsel. Nomor ini dipancarkan ke menara seluler terdekat, kemudian memberikan informasi pemiliknya. Kartu SIM memang tidak bisa melacakmu, tapi iPhone bisa. iPhone-mu menyimpan data tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Untuk mengeceknya, buka pengaturan, privasi, layanan lokasi, dan layanan sistem. Data ini terdapat di lokasi yang sering dikunjungi. Kalau di ponsel Android, buka riwayat lokasi di Google Maps. Aplikasi geolocation juga sangat menguras baterai. Matikan fungsi ini, pastikan kameramu tidak menyala, dan aktifkan notifikasi aplikasi sesedikit mungkin untuk menghemat energi, daripada harus tiba-tiba berhenti di tempat umum yang kurang aman untuk mengecas. Nah, kalau tiba-tiba daya ponselmu sangat cepat penuh, periksa keamanan informasimu. Bisa-bisa bahaya sedang mengintai. Seseorang telah meretas dan memakai ponselmu. Katanya sih, ponsel 4G memerlukan lebih banyak data daripada 3G. Halaman web yang kamu muat sama, apapun jaringan selulernya. 4G memang jauh lebih cepat. Ya, sama halnya dengan makan martabak. Kalau martabak yang kumakan lebih cepat habis, alasannya ya karena kecepatan, bukan ukuran martabaknya. Ini juga berlaku untuk ponsel 5G. Kok jadi lapar gini ya? Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengontrol penggunaan datamu. Matikan aplikasi yang menyedot data. Matikan unggahan file otomatis pada penyimpanan cloud. Hindari pembaruan otomatis. Saat mau mendengarkan musik atau podcast, unduh dulu saja. Streaming juga akan menguras datamu. Oh iya, kamu juga bisa loh mengambil foto saat memorinya tidak cukup. Kalau ruang penyimpananmu penuh, tapi kamu ingin menjepret foto, buka aplikasi media sosialmu. Ambil foto saat mempostingnya. Foto itu akan ada di koleksi kameramu kok. Hehe. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.